Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi biar kompak dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Haji Sri Dadi, pendiri Yayasan Multazam, kita doakan bersama mudah-mudahan beliau diberikan rezeki yang lancar berkah, umur yang panjang berkah, sehingga bisa membersamai kita semua ibu-ibu Yayasan Multazam semua. Amin. Bapak Ibu pengurus Yayasan Multazam yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya karena saya belum di briefing terkait dengan nama-nama tersebut, namun tidak mengurangi rasa hormat saya sangat takdim kepada para ibu semua, kepada Ibu Dr. Rida dan semuanya. Salam hormat dan takdim saya tercurahkan kepada panjenengan semua, serta para jamaah Yayasan Multazam yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari yang cerah ini kita dapat berkumpul bersilaturahim di majelis yang penuh berkah ini. Amin. Menghadiri acara yang sangat diberkahi ini dengan niat mencari ilmu dan ridho Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tujuan hidup tidak lain adalah ridho Allah. Dengan ridho Allah, hidup kita akan menjadi hidup yang penuh kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, al-bakhilu man dzukira ismihi 'indahu falam yusalli alayya. Orang yang namaku disebutkan di hadapannya namun tidak menjawab dengan salawat, itu termasuk orang yang bakhil. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ibu-ibu semua yang berbahagia, tadi telah kita dengarkan semua puji-pujian yang didendangkan, dilantunkan oleh adik-adik kita semua, anak-anak generasi penerus kita semua, grup Hadrah Ahbab. Ahbab sendiri adalah asal katanya dari mahabbah, kemudian menjadi habib, bermakna mahbub, jamaknya ahibba, kata lainnya adalah ahbab, pecinta-pecinta Rasulullah. Amin. Rasul kala itu diam termenung dan sedih. Lalu ditanya oleh para sahabatnya, wahai Rasulullah, apa yang membuatmu sedih? Beliau menjawab, aku rindu terhadap ahbabi. Aku rindu terhadap orang-orang yang aku cintai dan orang-orang yang mencintai. Amin. Lalu para sahabatnya bingung dan bengong. Bukankah kami ini ahbabak, alasna ahbabak? Bukankah kami ini orang-orang yang mencintaimu? Kata Nabi, antum ashabi, kalian semua adalah sahabat-sahabatku. Orang-orang yang mencintaiku adalah umatku yang masanya jauh ratusan ribuan silam setelahku, namun imannya tetap kuat kepadaku, salawatnya tetap banyak kepadaku. Ahbab-ahbab itulah penerus-penerus generasi pecinta Nabi Muhammad yang mudah-mudahan saat ini kita lihat bersama adik-adik kita, anak-anak kita tadi menjadi ahbab Rasulullah yang sesungguhnya. Hadirin rahimakumullah, saya diamanati untuk menyampaikan tausiah dengan tema meningkatkan kualitas ketakwaan pasca bulan Ramadan. Lalu saya kemudian mencari tahu makna Syawal. Setelah saya dapatkan ternyata Syawal bermakna irtifa, Syawal bermakna ibtida bil khair, Syawal bermakna istimrar. Irtifa artinya naik
ketinggian. Kemudian ibtida bil khair, memulai dengan kebaikan. Kemudian istimrar, melanjutkan hal-hal yang baik. Ketiganya terangkum dalam satu makna kata, yaitu istiqomah. Apa yang sudah kita perbuat, apa yang sudah kita lakukan, ibadah-ibadah yang sudah kita kerjakan selama bulan Ramadan, kita istiqomahkan, kita tingkatkan, kita naikkan di bulan Syawal dan bulan-bulan yang akan datang. Guru saya, ulama Al-Azhar, beliau dosen di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, mengucapkan bahwa Ramadan adalah madrasah, Ramadan adalah sekolah. Lalu ketika Ramadan diibaratkan sebagai sekolah, siapakah siswanya? Siswanya adalah al-muwahhidun, orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang beriman. Lantas setelah lulus dari bulan Ramadan akan dilihat apakah kualitasnya semakin baik, apakah ia mampu mengaplikasikan apa yang telah ia kerjakan di bulan Ramadan dan ditingkatkan di bulan Syawal serta bulan-bulan yang akan datang. Inilah dilihat kualitas lulusan-lulusan daripada bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan telah berhasil mendidik kita menjadi hamba-hamba yang muttaqin, sebagaimana tujuan daripada puasa, la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa. Amin. Ibu, saya harus selalu menyapa supaya komunikasi kita terjaga dan Bapak Ibu semua fokus terhadap apa yang saya sampaikan. Ibu, ulama mengatakan al-Eid, laisal Eid liman labisal jadid. Hari raya itu bukanlah milik orang yang bajunya baru. Kemarin Ramadan, hamil 1 minggu, ribut kita, cari sana sini. Uang untuk apa? Membeli baju baru. Kalau di hari raya Idul Fitri belum membeli baju baru, rasanya kayak ada yang kurang. Betul Ibu? Kita bingung. Bukan karena amal-amal kita pikirkan kualitasnya, tapi karena baju baru di hari raya belum kita dapatkan, belum kita beli. Laisal Aidu liman labisal jadi. Padahal makna hari raya bukan itu. Makna hari raya bukanlah mengenakan baju baru. Walakinnal 'aid wa innamal 'aid liman qawatuhu tazid. Hari raya adalah milik orang-orang yang ketaatannya kepada Allah, ketakwaannya kepada Allah bertambah dan selalu bertambah. Liman ta'atuhu yazid. Imam Hasan Al-Basri mentafsirkan kata id bahwa id adalah kullu yawmin yaqdihi muslim bi syukri maulahu wa ta'atihi wa dzikri. Hari raya atau bahasa Arabnya adalah Id, merupakan hari di mana seorang muslim selalu ingat Allah, bersyukur kepada Allah dan berusaha meningkatkan keimanan ketakwaannya kepada Allah. Maka hari ini ketika kita berusaha meningkatkan takwa kita, ketika kita beriman sepenuhnya kepada Allah, ketika kita bersyukur kepada Allah, berzikir ingat Allah, maka hari ini pun hari raya bagi kita. Amin Allahumma. Jadi ibu-ibu yang kemarin belum sempat membeli baju baru tidak perlu bingung. Hari raya itu bukan baju baru, tapi takwa yang bertambah, iman yang bertambah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisal 'Id liman tajammala birrukub. Hari raya itu bukanlah hari di mana orang-orang berhias dengan kendaraan yang mewah. Orang-orang hilir mudik dari Jakarta ke kampung menggunakan kendaraan-kendaraan yang mewah. Dilihat oleh tetangganya, itu mobilnya baru, kemarin baru beli mobil, ribut tetangganya. Bukan itu esensi dari hari raya. Bukan kendaraan baru, bukan rumah baru. Wa innamal 'idu liman ghufira lahu dzunub. Melainkan hari raya adalah hari di mana seorang muslim, seorang mukmin, seorang muttaqin diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harapan kita di Ramadan kemarin, mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah. Kita kembali suci Idul Fitri, kembali fitri. Kembali sebagaimana yang kita ungkapkan di hari raya, minal a'idina wal faizin. Kita mohon ampun kepada Allah, memohonkan pengharapan sepenuhnya kepada Allah, supaya Allah jadikan kita minal a'idin, termasuk orang-orang yang kembali fitri, kembali suci, wal faizin, dan merupakan orang-orang yang menang. Amin Allahumma. Amin. Jadi itu
Dan dosa itu banyak sekali macamnya. Kalau kita timbang dosa kita, mungkin lebih berat daripada amal kebaikan kita. Maka kita selalu memberikan pengharapan roja kepada Allah. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul suatu ketika bertanya kepada sahabatnya, "Atadaruna manil muflis?" Hai sahabat-sahabatku, tahukah kalian siapakah muflis, orang yang rugi? Sahabat bertanya, "Man la darahim lahu wala mata." Muflis itu, wahai Rasulullah, orang yang gak punya harta, orang yang gak punya perhiasan, orang gak punya dirham. Kata Rasulullah, bukan itu. Muflis itu orang yang datang di hadapan Allah pada hari pembalasan kelak. Atallaha yawmal hisab bisalatin wasakatin wasiyamin waqiyamin, dengan pahala-pahala solatnya, pahala-pahala zakatnya, pahala-pahala qiyamul lail dan ibadah-ibadah lainnya. Tapi ketika itu juga ia membawa dosa. Dosa apa? Syatama hada wa aidan akala mala hada wa aidan safaka dimaha hada. Ia membawa pahala solatnya, membawa pahala ibadahnya, namun ia juga membawa dosa mencaci orang lain, membawa dosa menumpahkan darah orang lain dengan cara yang tidak benar. Maka dosa itu terbagi menjadi dua, dosa kita kepada Allah, hablum minallah, dan juga dosa kita hubungan dengan manusia, hablum minannas. Guru saya dulu di pesantren menjelaskan bahwa hubungan dengan manusia itu dasarnya adalah sesuatu yang sangat-sangat sulit. Hakul adami mabniun alal musyahah. Hak adami, kita berinteraksi dengan sesama manusia, itu dasarnya adalah hal-hal yang sulit atau pelik, atau sesuatu yang tidak didasarkan dengan kelembutan, tidak didasarkan dengan toleransi. Sedangkan sebaliknya hak kepada Allah mabniun alal musamahah. Kita meminta ampun kepada Allah, Allah Maha Pengampun. Rahmat Allah, kasih sayang Allah lebih luas daripada marahnya Allah. Sedangkan kepada sesama manusia, senggol sedikit tidak terima, mencaci saja sudah dosa. Banyak sekali dosa-dosa yang kaitannya kita dengan sesama manusia, dan itu tidak kita sadari. Justru itulah yang sangat-sangat perlu kita perhatikan. Karena dengan kita berinteraksi dengan manusia, kita tidak tahu kita mungkin menyakiti hati orang lain. Maka orang-orang yang seperti tadi saya jelaskan dalam sabda Rasulullah, ketika menghadap Allah, ia lupa dosanya terhadap sesama manusia. Pada hari itu, amal-amal kebaikan ibadahnya, ia sholat, ia membaca Quran, dipindahkan kepada orang yang dihina, orang yang dicaci. Sebaliknya, dosa orang yang dihina, dosa orang yang dicaci, dilimpahkan kepada dia, sehingga dia tergolong ke dalam hamba yang muflis, hamba yang rugi. Na'udzubillah min di hari Idul Fitri kemarin, dan sampai bulan Syawal seperti sekarang ini, kita bertemu, kita berjumpa. Di akhir kita nanti akan bermusafahah, bersalam-salaman. Kata Nabi, "Ma min muslim yaltaqiyani fi majlisin fayatasafahani illa ghufira lahum qabla an yatafarraqu." Tidaklah seorang muslim bertemu dalam satu majlis, bermusafahah, bersalam-salaman, berjabat tangan, saling minta maaf, kecuali ia sebelum keluar dosa keduanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah hikmah daripada hari raya, kita bermusafahah, kita saling mencari halal sesama kita, sehingga di istilah Indonesia masyhur sekali kita dengar istilah halal bi halal. Itu tidak ada di negara lain. Itu keistimewaan Indonesia. Orang-orang Arab, orang-orang Mesir ditanya, "Mana halal bi halal?" Enggak tahu. Halal bihalal adalah istilah ulama kita untuk mempersatukan kerukunan umat Islam, untuk menjalankan agama secara moderat, secara wasati. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, laisal aid liman labisal jadid wa innamal aid liman khafal wa'id. Tidaklah hari raya itu milik orang yang bajunya baru, melainkan hari raya itu yang takut kepada Allah, milik orang yang takut kepada Yaumal Wa'id, hari yang penuh dengan ancaman-ancaman Allah, hari akhir, hari kiamat. Ketika amal kita, ibadah kita, kita landaskan dengan iman kepada Allah, iman kepada hari kiamat, kita akan menjadi orang yang beruntung. Sebagaimana Nabi sabdakan, al-kayyisu
liman dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang selalu introspeksi diri, menundukkan hawa nafsunya, menundukkan jiwanya untuk beribadah dan taat kepada Allah, sehingga orientasi amal ibadahnya adalah lima ba'dal maut, kehidupan setelah dunia. Karena dunia ini adalah bukan sekedar tempat tinggal, melainkan tempat meninggal. Ibu, dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Dunia ini bukan tempat hidup, tapi tempat kita untuk selalu mempersembahkan kepada Zat yang Maha Hidup, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makna Syawal, itulah makna hari raya yang ulama-ulama kita jelaskan, ulama-ulama kita paparkan. Mudah-mudahan kita semua tergolong hamba Allah yang layak berhari raya. Muttaqin, orang-orang yang bertakwa, sebagaimana tujuan daripada puasa Ramadan. Allahumma amin. Ibu, mari kita selingi dengan sholawat bersama. Mudah-mudahan sholawat kita menjadi wasilah kita dekat dengan Nabi dan diampuni seluruh dosa kita. Sholatullah Ibu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ditanya oleh sahabatnya Ubay bin Ka'ab. Sayyidina Umar bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, "Wahai Ubay, apakah taat itu? Apakah takwa itu?" Kemudian beliau balik bertanya, "Wahai Umar, hal salakta tariqan dza syauqin? Apakah kau pernah mencoba melewati jalan yang dipenuhi dengan duri?" "Na'am, salaktu tariqan dza syauqin." Iya, aku pernah menempuh jalan yang dipenuhi duri. Lantas apa yang kau lakukan, wahai Umar? Apa yang kau lakukan ketika engkau melewati jalan yang penuh dengan duri? Hadartu wa tashammartu. Aku berjalan dengan penuh hati-hati sehingga aku akan selamat daripada duri-duri yang tajam yang dapat menyakiti kakiku. Itulah takwa, kata Ubay. Zakat takwa, itulah takwa. Lantas Nabi menjelaskan, at-takwa hauna, takwa itu di sini, takwa itu di sini, dan takwa itu di sini. Ibu, kalau ibu berjalan di atas jalan yang samping kanan kirinya penuh lubang, apa yang dilakukan? Tentu hati-hati. Hati-hati sekali supaya tidak terjerumus, terpleset ke dalam lubang. Begitulah orang hidup, harus hati-hati. Semua tindakan yang dilakukan harus didasarkan dengan ilmu. Karena semua yang kita lakukan, pandangan mata kita, hati kita, bahkan hati kita, itu akan ditanya. Dan ditanya kelak apa dasar ilmunya. Sehingga semua haruslah kita merujuk dan berdasar kepada ilmu. Dengan kita berguru, dengan kita bertanya kepada ulama. Karena ulama adalah warasatul anbiya yang dapat membimbing kita dalam menjalani kehidupan, sehingga menjalani kehidupan dengan penuh ketakwaan. Dulu di masa Nabi Adam, dua anaknya bertengkar, memperebutkan menikahi salah satu putrinya, yaitu Ikrimah, Qabil dan Habil. Apa yang direbutkan oleh keduanya? Menikahi putri yang cantik Ikrimah. Qabil merebutkan, Habil juga sama. Yang lebih layak Habil, tapi Qabil tidak inginkan. Sehingga Nabi Adam melalui wahyu dari Allah memutuskan keduanya untuk berkurban. Siapa yang kurbannya diterima, maka itulah yang berhak untuk mendapatkan Ikrimah. Qabil Habil berkurban, melakukan ibadah kurban, sama-sama melakukan ibadah yang sama, yaitu berkurban. Ulama menjelaskan di dalam tafsir bahwa kalau kurbannya diterima, maka akan ada petir dari langit yang menyambar salah satu kurban dari keduanya. Yang tersambar oleh petir adalah kurban daripada Habil. Qabil tidak, sehingga ia marah dan mengatakan, "La'aqulanna, aku akan bunuh kamu." Habil menjawab dengan penuh ketegasan, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Yang Allah terima adalah kurbannya orang-orang yang bertakwa. Dari cerita singkat ini dapat kita petik hikmah bahwa ibadah yang sama, secara kulit terlihat sama,
seremonial yang sama dilakukan oleh kedua orang. Dua orang ini melakukan ibadah yang sama, namun hasilnya berbeda. Yang diterima adalah ibadahnya orang yang bertakwa. Jadi esensi, isi daripada ibadah adalah ketakwaan. Sebagaimana gula. Tahu gula, Bu? Manis. Tahu garam? Tahu asin. Apalah arti gula dan garam tanpa rasa manis dan asin? Benda kecil berjumlah banyak, tidak bisa dihitung oleh jari. Kecil sekali, berjumlah banyak seperti garam dan gula. Tapi gula bukanlah gula kalau tidak ada rasa manisnya. Garam bukanlah garam kalau tidak ada rasa asinnya. Ibadah bukanlah ibadah kalau tidak didasari dengan ketakwaan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan ibadah kita selalu didasari dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi ibu-ibu semua. Amin ya Allah. Saya teringat ulama besar Imam Busiri, pengarang Nazm Burdah yang terkenal. Beliau menasihati kebaikan banyak sekali, tapi tak lupa beliau katakan astagfirullah. Beliau menasihati kebaikan, yang beliau lakukan adalah kebaikan, tapi tak lupa ia sampaikan permintaan maaf, mohon maaf kepada Allah. Astagfirullah. Sekelas Imam Busiri mendakwahkan dalam bait-bait burdahnya, tetapi tidak lupa meminta ampunan kepada Allah. Beliau katakan di dalam baitnya, astagfirullah min qaulin bila amalin laqad nasabtu bihi naslan lidhi rukumin. Aku meminta ampunan kepada Allah dari semua yang aku katakan, namun tidak bisa aku kerjakan. Laqad nasabtu, aku telah menisbatkan bayi kepada perempuan yang mandul. Ibu, perempuan mandul bisa melahirkan tidak? Begitulah Imam Busiri menggambarkan kata-kata kebaikannya sebagaimana dinisbatkan kepada perempuan mandul yang mana adalah diri beliau sendiri. Beliau menasihati kebaikan, namun beliau pikir dan beliau merasa bahwa dirinya belum mampu untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan yang ia nasihatkan, sehingga tak lupa ia sampaikan, ia katakan, astagfirullah, saya minta ampunan kepada Allah, karena Allah sangat membenci dosa, membenci hamba-hambanya yang pandai mendakwahkan kebaikan, namun lupa terhadap dirinya, tidak melakukan kebaikan yang ia dakwahkan. Kalau sekelas Imam Busiri, ulama besar yang mengarang Nazm Burdah saja merasa demikian, apalagi saya. Tentu yang saya sampaikan adalah kebaikan, namun diri saya sendiri masih berusaha untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan tersebut. Yuk mari kita laksanakan kebaikan, kita menjadi hamba Allah yang saling menasihati dalam kebaikan, sehingga waktu yang sangat mahal, yang tidak bisa dibeli, itu akan menjadi waktu yang sangat bermanfaat manakala kita gunakan untuk saling menasihati dalam kebaikan. Di samping kita beriman, kita bertakwa, kita mengerjakan amal soleh, kita pun tidak lupa menasihati dalam kebaikan, juga kesabaran. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Demikian Bapak Ibu yang saya dapat sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاحوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتقبل بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه سيدنا محمد عبدك ورسولك ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه سيدنا محمد عبدك ورسولك. اللهم اجعل جماعة
جمعنا هذا جمعا مرحوما آمين. وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما يا رب العالمين. آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمين. اللهم اجعلنا من العائدين آمين. والفائزين آمين. والمقبولين. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب Rabbil العالمين. alamin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustaz Dika, Bapak Teguh Satria Pandawa. Lebaran bukan baju barunya, tetapi tingkatkan iman dan takwa kita sesudah Ramadan. Terima kasih Pak Ustaz, mudah-mudahan dapat berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ibu-ibu, sebelum kita pulang, kita bersama